Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan akhlaknya. Beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usianya yang ke-63 tahun, lebih 4 hari, sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan juga bagi seluruh umat Islam. Berikut ini adalah sinopsis detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke haribaan ilahi. Dikutip dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada, dan setelah itu kesehatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mulai menurun. Awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Uhud. Beliau salat atas orang-orang yang mati syahid, seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata memberikan petuah, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya, maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan 2 hal pada kalian, sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti ia mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang, saatnya sudah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Desah hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadl dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Saat itu, seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu kalau bisa. Matahari kian tinggi, tapi pintu Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya, beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tepat 5 hari sebelum wafat, suhu pada tubuh beliau semakin tinggi. Lalu beliau bersabda, "Guyurkan air dari manapun ke tubuhku agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Setelah merasa agak ringan, beliau pun masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat. Lalu beliau duduk di atas mimbar dan berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan beliau. Pada hari Kamis, tepat 4 hari sebelum kepergiannya, sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kunjung membaik. Di tengah sakitnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengimami salat 5 waktu. Namun, menjelang salat Isya, kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah parah, sehingga beliau tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid, dan beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Hadis yang menggambarkan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa riwayat dalam literatur hadis yang menggambarkan perihal wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sakit parah pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air. Kemudian ia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya. Kemudian ia berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah.
Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan kondisi Nabi Muhammad SAW yang sedang mengalami sakit parah dan bagaimana cara beliau menghadapinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masih dikutip dari buku yang sama, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Tibalah di detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah SAW di pangkuan istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hembusan nafas terakhir Rasulullah SAW di detik-detik terakhir, Sayyidah Aisyah menarik tubuh Rasulullah SAW ke pangkuannya. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ini adalah limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena Rasulullah SAW meninggal pada saat hari gilirannya, berada di rumahnya, berada dalam rengkuhan dadanya, dan Allah menyatukan ludah beliau dan ludah istri kesayangannya itu. Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah SAW melirik siwak yang ada pada tangan sahabat beliau tersebut. Dan Sayyidah Aisyah pun menawarkan kepada beliau untuk menggosokkan siwak itu ke mulut Rasulullah SAW. Beliau pun mengiyakan dengan isyarah kepala. Digosokkanlah siwak itu perlahan pada mulut beliau. Kemudian Rasulullah SAW mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana berisikan air yang ada di dekat tangannya dan diusapkanlah ke wajahnya seraya bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Setelah bersiwak, kemudian beliau mengangkat tangan atau jari-jarinya dan mengarahkan pandangan ke langit-langit rumah. Terlihat bibir beliau bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu. Sayyidah Aisyah pun sempat mendengar apa yang beliau ucapkan. Rasulullah SAW berkata, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata-kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahukah aku, ayah? Sepertinya ia baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah dengan lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajahnya seolah hendak dikenang. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malakul maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan dedakan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tak ikut menyertai. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia, menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu Muhammad. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak mampu membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak." "Jangan khawatir wahai Rasul Allah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata malaikat Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik, tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini," lirih Rasulullah mengaduh. Fatimah terpejam. Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril membuang muka. "Jijiklah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang tega melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tak tertahankan lagi.
Ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Adi segera mendekatkan telinganya. Usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah salat dan santuni orang-orang yang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Adi kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pupuslah kembang hidup manusia mulia itu. Kini kita hidup di zaman jauh setelah peninggalan beliau. Mudah-mudahan kita semua tetap mampu istiqamah dan mencintai beliau serta ajaran yang telah beliau bawakan. Semoga kita semuanya nanti akan berkumpul bersama dengan Sang Rasul yang menjadi suri tauladan bagi setiap umat manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Di mana ada kesalahan, kami mengucapkan mohon maaf. Dan bila ada perbedaan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.